Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 227-229 Wawancara dengan Lou Tianzeng. Perampokan perhiasan, kasus pembunuhan, geng banteng gila, Kota Laut Timur, daftar hitam, 42 Lou Tianzeng. Kata-kata yang tampaknya tidak ada hubungannya satu sama lain itu sebenarnya saling terhubung pada saat itu, yang membuat Mo Lan merasa sangat heran. Saat ini, hanya ada satu orang yang masih hidup dan terkait dengan kata-kata ini, dan itu adalah pria kekar Lao Liu yang ditangkap oleh Mo Lan. Orang Lao Liu ini tidak hanya terlibat dalam kasus perampokan perhiasan, dia juga anggota geng banteng gila. Jika dia ingin menemukan petunjuk dari kekacauan ini, dia harus menginterogasi orang Lao Liu ini. Di dalam ruang interogasi kantor polisi, semuanya gelap gulita. Dua polisi muda, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, menatap Lao Liu yang diborgol. Suara langkah kaki terdengar dari dalam koridor yang gelap. Pintu baja dibuka, dan kedua polisi muda itu melihat siapa itu dan tercengang. Kemudian, mereka dengan hormat berkata, "Tim Mo." Orang yang datang tidak lain adalah Mo Lan. Mo Lan mengangguk pada mereka berdua, lalu melangkah ke arah Lao Liu. Kondisi mental Lao Liu saat ini tidak terlalu baik. Bagaimanapun, dia telah dikurung di ruang interogasi selama seharian penuh, tanpa tidur dan tanpa makanan, tidak ada yang bisa menerimanya. Namun, ketika Lao Liu mengangkat kepalanya dan melihat Mo Lan, matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak tertandingi. Apa yang baru saja kamu katakan? Bersihkan mulutmu. Seorang polisi muda segera maju dan meninju perut bagian bawah Lao Liu dengan keras, menyebabkan Lao Liu meringis kesakitan. Mo Lan menoleh dan berkata, "Baiklah, Xiao Zhang, kalian berdua pergi dulu. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padanya." Tapi, Tim Mo. Keduanya ragu sejenak. Bagaimanapun, orang di depan mereka ini bukanlah orang yang baik. Mereka takut gadis di depan mereka akan terluka. Mo Lan dengan keras kepala berkata, "Keluar." Mereka berdua saling memandang, lalu tanpa daya meninggalkan ruang interogasi, menutup pintu di belakang mereka. Ruang interogasi itu sunyi, hanya Mo Lan dan Lao Liu yang tersisa. Mo Lan tertawa dan mendengus, "Liu Mo, warga Maple County Kota Issea, berusia 32 tahun. Dia memiliki ayah yang sudah tua di keluarganya, dan dia bahkan belum menikah." Lao Liu tertawa sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Mo Lan. Jelas bahwa informasi yang diberikan Mo Lan adalah identitas Lao Liu. Tapi Lao Liu tampaknya tidak peduli, dia hanya tertawa dingin. Mo Lan melanjutkan, "Liu Mo, kamu sudah berada di sini selama seharian. Bagaimana? Apa yang bisa kamu katakan? Merampok seseorang bukanlah kejahatan serius. Paling lama, mereka akan membutuhkan waktu 10 atau 8 tahun untuk keluar. Jika kamu melakukannya dengan baik dan bahkan dapat mengurangi hukumanmu, kamu harus mempertimbangkannya dengan saksama." Lao Liu berkata dengan nada meremehkan, "Pikirkan pantatku. Aku menyesal tidak membunuhmu saat itu, dasar jalang. Sama sekali tidak mungkin bagiku untuk mengkhianati saudaraku. Kamu dapat menggunakan cara apapun yang kamu miliki. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan melakukan apapun yang akan mengecewakanmu." Mo Lan terkekeh, "Kamu memang punya nyali, tetapi demi orang-orang nakal yang bersembunyi itu, apakah itu sepadan?" Liu Mo mendengus dan tidak mengatakan apapun lagi. Mo Lan tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan setumpuk foto dan melemparkannya di depan Liu Mo. "Liu Mo, saudara-saudara yang perlu kau lindungi sudah mati, aku sarankan kau mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Sekarang, bahkan jika kau tidak mengatakan apa-apa, kau tidak akan bisa melindungi mereka." Liu Mo ragu-ragu sejenak, lalu perlahan mengambil foto di atas meja. Seketika, mata Liu Mo menatap lurus ke depan. Melihat mayat di foto, sudut mulut Liu Mo berkedut getir. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin, bagaimana mungkin? Bos, Lao Wu, ini tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin, Liu Mo, pada malam kau berhasil merampok permata emas dan giok itu, beberapa dari mereka meninggal. Pada saat yang sama, beberapa puluh anggota geng banteng gila juga telah meninggal. Sekarang kau satu-satunya yang tahu, tidakkah kau ingin mencari keadilan bagi saudara-saudaramu?" Mo Lan terus menggodanya dengan kata-katanya. Namun pada akhirnya, Liu Mo bukanlah orang biasa. Emosinya dengan cepat menjadi tenang, dan dia membuang foto di tangannya. Tidak mungkin, kau berbohong padaku lagi. Jalang, kau berbohong padaku lagi. Mengapa kau begitu keras kepala?
Kebenaran ada di depanmu, mengapa kau tidak mempercayainya? Omong kosong, kau hanya mengoceh omong kosong. Bahkan jika kau mengatakan hal-hal yang keterlaluan seperti itu, aku tetap tidak akan mempercayaimu, polisi. Jika kau memiliki kemampuan, maka bunuh saja aku. Menghela napas panjang, Molan berkata, idiot. Setelah mengatakan itu, Molan buru-buru berdiri dan melempar setumpuk foto lainnya. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Melempar kata-kata ini, Molan pergi tanpa melihat ke belakang. Namun, dengan sangat cepat, ledakan ratapan keras keluar dari dalam ruang interogasi. Ratapan itu menyayat hati, seolah-olah menangis, bos, Laoer, tidak mungkin, kau tidak akan mati, itu pasti tidak akan terjadi, itu bohong, itu bohong. Molan telah melihat banyak orang yang keras kepala, tetapi dia belum pernah melihat orang yang begitu keras kepala, jadi dia hanya bisa menghela nafas ke arah Liu Mo. Sambil berjalan, Molan dengan cepat kembali ke kantor. Yang Jun terus menatap Molan dengan malas, dan tertawa, Molan, bagaimana, apakah orang itu memberimu informasi yang berguna? Molan menggelengkan kepalanya tanpa daya, aku belum pernah melihat orang yang begitu keras kepala. Aku bahkan telah menunjukkan kepadanya fotonya, tetapi dia tidak mempercayaiku. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang ini. Yang Jun melambaikan tangannya dan berkata, aku mengerti. Sekarang semua perampok telah mati, hanya dia yang tersisa. Meskipun kejahatan perampokan itu berat, tetapi menurut hukum pidana, seharusnya 8 atau 10 tahun. Untuk menggunakan 8 atau 10 tahun ini untuk menukar perhiasan senilai puluhan juta dolar, ini masih merupakan transaksi yang cukup bagus. Ini, Molan terdiam sejenak, dia tidak mengerti apakah itu karena dia menganggap masalah ini terlalu sederhana atau karena semua orang begitu rumit dalam pikiran Yang Jun. Setelah menghembuskan napas, Molan melanjutkan, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gampang. Yang Jun tertawa, di satu sisi, kita masih perlu mengawasi Lou Tiancheng dengan saksama, dan kita perlu menemukan orang ini di Linhai sesegera mungkin. Di sisi lain, dia masih harus memulai dari Liu Mo dan geng banteng gila ini. Saya telah menghubungi Biro Kota Isea, berharap mereka akan bekerja sama dengan kita untuk menemukan sapi pemimpin sekte geng banteng gila. Sekarang, hanya dengan mereka bertiga bersama-sama kita dapat mengetahui kebenaran dan membawa pelakunya ke pengadilan dalam waktu sesingkat mungkin. Berhenti sejenak, Yang Jun berkata tanpa daya, tetapi Liu Mo itu terlalu pintar, jika benar-benar tidak ada cara lain, kita bisa menggunakan siksaan padanya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Meskipun Molan tidak mau, dia tetap menganggukkan kepalanya. Namun, pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benak Molan. Dalam sekejap, wajahnya menampakkan senyum misterius, dan berkata pada dirinya sendiri, Tim Yang, aku memikirkan seseorang, mungkin dia punya cara untuk membuat Liu Mo berbicara. Yang Jun menatap kosong, sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, oh. Molan, siapa orang yang kamu bicarakan? Molan tertawa dan berkata, aku akan membuatmu penasaran untuk sementara waktu, kamu akan tahu saat aku menemukannya. Hehe, gadis kecil, kamu masih ingin menjadi begitu misterius. Yang Jun tertawa, dan menunjuk hidung Molan. Tepat saat keduanya menggoda, pintu kantor tiba-tiba terbuka dan seorang polisi muda bergegas masuk, tidak bagus, tidak bagus. Tim Yang, Tim Mo, kami telah menemukan jejak Lou Tiancheng itu, saudara-saudara di depan sudah beradu pedang dengannya. Apa? Bukankah aku sudah berulang kali memberitahumu untuk segera memberitahuku begitu kau menemukannya? Maaf Tim Yang, bukan kami yang menemukannya, tapi dia yang menemukan kami. Jadi. Raut wajah Yang Jun langsung berubah jelek, tidak bagus, cepat, di mana dia sekarang, cepat bawa aku ke sana. Di jalan Suar Api, sebelah timur kota Linhai, saat Yang Jun dan mobilnya tiba, tempat itu sudah benar-benar kacau. Jalan yang ramai itu segera ditutup oleh polisi. Melihat rekannya yang tergeletak di tanah berdarah, kemarahan meledak dari mata Yang Jun, Lou Tiancheng, aku, Yang Jun, bersumpah tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja, tunggu saja. Beberapa polisi kecil muda belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Bagus. Tim Yang, Tim Mo, orang itu bahkan bukan manusia. Little Feng dan Little Liu, mereka semua pergi, sialan. Wajah Yang Jun pucat, dia tidak pernah mengira bahwa pihak lain akan begitu berani, benar-benar berani membunuh seorang polisi di siang bolong. Tim Yang, ini adalah catatan yang dia tinggalkan untukmu sebelum dia pergi. Kamu polisi kecil dengan gemetar memberikan selembar kertas kepada Yang Jun.
Yang Jun sudah terbakar amarah saat ini, saat dia menarik kertas itu. Di atasnya ada beberapa kata besar dengan kumis yang kuat, dan itu sangat provokatif. Hunting Hawk, ini baru permulaan. Malam ini, jam 8, Lin Hai, tidak akan menghilang sampai kamu melihatnya. Sambil meremas erat kertas di tangannya, Yang Jun memarahi, Lou Tiancheng, kamu sudah keterlaluan, keterlaluan. Molan juga melirik catatan di tangan Yang Jun tadi, dan berkata dengan cemas pada Yang Jun, saudara Yang, apakah kamu akan menghadiri janji temu malam ini? Kalau tidak, aku akan segera kembali dan memberitahu kepala biro tentang masalah ini dan menyuruhnya memobilisasi polisi bersenjata untuk mengepung dan memusnahkannya. Yang Jun melambaikan tangannya, tidak perlu, ini antara dia dan aku akan menyelesaikannya. Tapi, Molan masih memiliki sesuatu yang ingin dia katakan. Namun, Yang Jun memotongnya dan berkata, ini perintah, laksanakan. Ya, aku mengerti, Tim Yang. Molan langsung tegang. Bab 228 mencari bantuan Kevin Ye. Pagi hari di SMP No. 1 Ling Hai masih ramai dan semarak, seolah-olah semua yang terjadi di luar sekolah tidak ada hubungannya dengan menara gading ini. Pada saat ini, suara buku yang sedang dibacakan bergema di seluruh kampus, membuat orang-orang merasa mabuk. Hal yang sama terjadi pada siswa kelas 11 SMA tahun kedua. Dengan Sindikin yang mengambil alih, seluruh kelas dipenuhi dengan suara teks bahasa Inggris yang dibacakan. Namun, pada saat ini, mata Sindikin sedikit kosong. Sepasang mata indahnya menatap lurus ke arah Kevin Ye yang ada di dekatnya, seolah-olah dia tergila-gila padanya. Sejak Mia Fang dan Lana Qin, dua gadis cantik sekolah datang ke kelas 11 SMA tahun kedua kemarin, seluruh kelas mulai menjadi semarak. Rasanya seperti menaruh dua bom berat di genangan air yang tergenang. Meskipun dia jelas tahu bahwa kedua gadis cantik sekolah ini tergila-gila pada Kevin Ye, siswa kelas 11 tahun kedua itu tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mereka berdua. Niatnya sangat jelas, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya, akan lebih baik untuk meliriknya beberapa kali lagi. Namun, Mia Fang dan Lana Qin, dua gadis cantik sekolah, tidak punya waktu untuk peduli dengan babi-babi itu, karena semua perhatian mereka terfokus pada Kevin Ye. Terutama Lana Qin, sejak dia memasuki tahun kedua kelas 11, dia menjadi semakin berani. Keberanian ini tidak hanya dalam gerakan tubuh, tetapi juga dalam pakaian. Hari ini, Lana Qin memiliki kucing kitty yang lucu dengan lengan pendek berwarna merah muda dengan kerah rendah, sepasang celana pendek panas super pendek, dan bawahan yang melilit pantatnya. Saat duduk, Lana Qin juga sama sekali tidak tenang. Dari waktu ke waktu, dia akan memanggil Kevin Ye yang duduk di barisan depan. Kevin Ye menoleh dan melihat kerah payudara Lana Qin yang berpotongan rendah. Lana Qin tertawa nakal. Sambil menundukkan kepalanya, Mia Fang menyaksikan seluruh proses Lana Qin menggodanya. Dia cemberut dan menarik Lana Qin bersamanya, dan berkata dengan lembut, Lan, kamu benar-benar sedikit berlebihan hari ini. Baiklah, kamu tidak punya rasa malu. Lana Qin terkikik dan merendahkan suaranya, Mia Fang, kamu tidak mengerti, anak laki-laki hanya menyukai nada bicara seperti ini, bersikap sangat konservatif seperti ini, sampai-sampai tersipu malu sambil berpegangan tangan untuk waktu yang lama, anak laki-laki pasti tidak akan menyukainya. Mia Fang cemberut dengan jijik, kamu terdengar sangat berpengalaman. Tentu saja, aku membacanya dari buku. Ini disebut ingin mengatakan sesuatu tetapi menolak untuk menerimanya. Kata Lana Qin dengan puas. Namun, Mia Fang tenggelam dalam pikirannya sambil melihat punggung Kevin Ye. Dia bergumam dalam hatinya, mungkinkah, aku benar-benar terlalu konservatif, bahwa aku sama sekali tidak mampu menarik perhatian Kevin Ye. Di antara semua gadis yang Kevin Ye kenal, selain Mona Liu, CEO yang kejam, yang relatif riang, sisanya pada dasarnya adalah siswa sekolah menengah. Misalnya, meskipun Mia Fang, Lana Qin dan Lin Sailing semuanya samar-samar tertarik pada Kevin Ye, tetapi mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang menggoda seperti merayunya dengan mata mesum mereka. Sebagai perbandingan, Lana Qin dapat dianggap sedikit lebih bebas dalam hal ini. Meskipun suara-suara di kelas jelas, dan percakapannya masih dapat lolos dari telinga orang lain. Mengenai argumen Lana Qin, Kevin Ye memaksakan senyum dan berkata dalam hatinya, bunga persik kecil, bunga persik kecil, aku tidak pernah menyangka kau masih akan begitu berani setelah turun ke dunia fana. Hehe, sepertinya aku tidak akan sendirian dengan kalian di masa depan. Lin Sailing, yang duduk di samping Kevin Ye, merasa gelisah sejak Mia Fang dan Lana Qin tiba. Sebenarnya, Kevin Ye telah menyadari perubahan halus Lin Sailing. Sebagai gadis cantik biasa,
Lin Sailing selalu menghadap langit tanpa apapun untuk ditunjukkan, tetapi hari ini, Lin Sailing berbeda. Dia benar-benar memiliki satu set pakaian samar yang dicat di wajahnya, dan bahkan berganti dengan satu set pakaian yang relatif baru. Menundukkan kepalanya, meskipun matanya yang indah terpaku pada buku teks bahasa Inggris di mejanya, pikiran Lin Sailing telah lama terbang ke jarak 10.000 mil. Dengan kedua tangan memegangi ujung pakaiannya, dia menyeret dirinya sendiri untuk waktu yang lama sebelum Lin Sailing akhirnya mengangkat kepalanya. Finger meraba-raba di dalam meja dengan bakat jangka panjangnya dan mengeluarkan 2 tiket film berwarna merah. Kemudian, dia mengumpulkan keberanian untuk melihat ke arah Kevin Ye. Secara kebetulan, mata menawan Kevin Ye menatap Lin Sailing, keduanya saling menatap, menyebabkan Lin Sailing tersipu sampai ke telinganya. Sambil memegang tiket film di tangannya dengan erat, seluruh tubuh Lin Sailing menggigil dan berkeringat dingin. Dia tergagap dengan kepala tertunduk seperti seorang istri muda. Kevin Ye, hari ini, malam ini, aku kebetulan memesan 2 tiket film. Ya, itu milik Zhou Xingqi, aku ingin tahu apakah kamu bisa menemaniku menontonnya. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, Lin Sailing tampaknya telah menggunakan semua kekuatannya. Kevin Ye tertegun pada awalnya, lalu dia tersenyum. Saat dia memiringkan kepalanya dan menatap Lin Sailing yang wajah dan lehernya merah sampai ke lehernya, dia merasa bahwa dia benar-benar menggemaskan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif dan pergi menemui seorang anak laki-laki. Jika bukan karena ancaman Mia Fang dan Mia Fang, Lin Sailing tidak akan melakukan ini secepat ini. Bagaimanapun, menurut pendapat Lin Sailing, dia dan Kevin Ye masih muda. Tidak akan terlambat untuk membicarakan hubungan ini bahkan di universitas. Tapi sekarang berbeda. Mia Fang dan Lana Qin jelas mengejar Kevin Ye, jika dia tetap diam seperti ini, dia akan segera dilupakan di sudut. Jadi, tadi malam, Lin Sailing tidak bisa tidur, itulah sebabnya dia mengumpulkan keberanian untuk membuat keputusan yang begitu berani. Melihat Kevin Ye tidak bergerak, dan hanya menatapnya seperti itu, Lin Sailing bahkan lebih cemas di dalam hatinya. Jari yang gemetar itu tampaknya menyusut ke belakang. Namun, masih ada satu orang lagi yang sedang dalam kekacauan seperti Lin Sailing, dan itu adalah Mia Fang. Mia Fang secara alami dapat melihat gerakan meja di depannya dengan jelas. Mia Fang saat ini sangat bimbang dalam hatinya, dia benar-benar berharap Kevin Ye bisa menolak Lin Sailing sekaligus. Lupakan saja, kalau kamu tidak punya waktu, lupakan saja. Dari lubuk hatinya, Lin Sailing merasa agak rendah diri terhadapnya. Dia takut menolak, jadi dia hanya bisa memilih untuk menyerah terlebih dahulu demi melindungi dirinya sendiri. Namun, Kevin Ye tertawa nakal, menyambar tiket film dari tangan Lin Sailing dan berkata, "Pergilah, kenapa aku tidak pergi? Jarang sekali kamu berinisiatif mengajakku." Lin Sailing segera mengangkat kepalanya, wajahnya yang merah langsung menampakkan kegembiraannya. "Benarkah? Kalau begitu aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu, kamu tidak boleh mengingkari janjimu." "Tentu saja. Aku, Kevin Ye, pasti akan menepati apa yang aku janjikan." Meskipun suara Kevin Ye dan suaranya lembut, Mia Fang mendengarnya dengan keras dan jelas. Mia Fang saat ini mendengus getir, dia duduk di kursi dengan tidak senang, dan merajuk dengan mulut cemberut. Di satu sisi, dia memarahi Kevin Ye karena terlalu santai, dan di sisi lain, dia membenci dirinya sendiri karena tidak berpikir untuk mengundang Kevin Ye ke bioskop. Duduk di kursinya sendiri dengan sikap tidak senang, Mia Fang hanya bisa merajuk di satu sisi dan membayangkan bagaimana Kevin Ye dan Lin Sailing akan saling berciuman. Semakin dia memikirkannya, semakin marah Mia Fang, dan bau cuka segera membuat Lana Qin khawatir. Lana Qin tertawa dan menggoda dengan suara rendah, "Mia Fang, sudah kubilang, ambil inisiatif, ambil inisiatif. Lihat dia, lalu lihat dirimu, apakah kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang lagi? Apa gunanya duduk di sini dan marah?" Mia Fang melirik Lana Qin, "Lalu menurutmu apa yang harus kulakukan sekarang?" Lana Qin terkekeh, dan berbisik di telinga Mia Fang cukup lama. Ekspresi Mia Fang langsung berubah, dan menatap Lana Qin dengan canggung, "Lan, ini tidak bagus, kan? Apa yang salah dengan itu? Kenapa kau begitu rela melihat tunanganmu menghabiskan hidup mereka dengan gadis lain?" Wajah cantik Mia Fang langsung berubah jelek, ia mengumpulkan keberaniannya dan mendengus, "Baiklah, kalau begitu kami akan melakukan apa yang kau katakan." Kevin Ye juga tidak menoleh, dan hanya tertawa getir, dan berpikir dalam hati, kedua gadis kecil ini benar-benar menginginkan dunia menjadi kacau.
Ketika Kevin Ye, Lindsay Ling, Mia Fang dan Lana Qin sedang merencanakan sesuatu, serangkaian ketukan tiba-tiba datang dari pintu masuk kelas 11 tahun kedua. Sebuah suara keras mengganggu bacaan Lang Lang. Duduk di podium, tatapan Cindy Lana Kingsung beralih melihat wajah yang dikenalnya berdiri di pintu. Kemunculan orang ini membuat hati Cindy Qin menegang tanpa alasan. Polisi, mengapa ada polisi yang mengetuk pintu kita? Aneh sekali, kenapa ada polisi pagi-pagi begini? Seketika, kelas 11 tahun kedua mulai berdiskusi satu demi satu. Cindy Qin melangkah 3 langkah menuju pintu, dan begitu melihat polisi wanita cantik berseragam berdiri di luar, dia langsung bertanya, "Petugas Mo, ada apa?" Siapa lagi kalau bukan Molan, polisi cantik yang tiba-tiba muncul dan langsung berlari ke pintu masuk kelas 11 tahun kedua. Molan tersenyum tipis dan berkata, "Profesor Qin, saya datang untuk mencari Kevin Ye, dan saya harap dia bisa keluar sebentar." Mendengar Molan datang untuk mencari Kevin Ye, jantung Cindy Qin berdebar kencang dan ekspresinya menjadi jelek. "Petugas Mo, bukankah Anda sudah menjelaskan dengan jelas masalah rumah sakit sebelumnya? Kenapa?" Molan segera menjelaskan, "Profesor Qin, jangan salah paham, saya datang untuk mencarinya karena saya kesulitan mencari bantuannya." Mencari bantuan Kevin Ye. Cindy Qin memasang ekspresi yang tidak dia mengerti, dan berpikir dalam hati, Kevin Ye hanyalah seorang siswa SMA, apa yang bisa dia lakukan untuk membantu polisi? Bab 229 Kau terluka parah. Tidak seperti terakhir kali, saat dia bersikap sombong, kali ini dia lebih ramah. Bahkan ada sedikit nada memohon dalam nada bicaranya. Hal ini membuat Cindy Qin sangat terkejut. Namun sejujurnya, Feng Yang, yang jarinya patah, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pembantaian gila itu. Melihat sikap tulus Molan, meskipun dia ragu-ragu, pada akhirnya dia tetap berteriak ke arah kelas, "Kevin Ye, keluar." Dalam sekejap, tatapan seluruh siswa kelas 11 tahun kedua terfokus pada Kevin Ye. Sementara hati Lin Sailing menegang, dan tanpa sadar memegang jari Kevin Ye, dia sedikit takut. Kevin Ye dengan lembut menepuk punggung tangan Lin Sailing dan berkata, "Jangan khawatir, ini bukan masalah besar. Aku akan segera kembali." Setelah mengatakan itu, Kevin Ye menundukkan kepalanya dan berbisik ke telinga Lin Sailing, "Kita akan menonton film bersama malam ini. Ingatlah untuk menungguku di gerbang sekolah saat sekolah selesai." Wajah Lin Sailing memerah saat dia menjawab dengan, "N." Yang duduk di belakang Kevin Ye, sangat penasaran saat dia berbisik, mengapa polisi datang mencari Kevin Ye saat ini. Mungkinkah Kevin Ye telah menimbulkan masalah di luar lagi? Mia Fang tidak pernah meragukan kemampuan Kevin Ye untuk menimbulkan masalah. Namun, Lana Qin tertawa sinis, melengkungkan bibirnya, dan berbicara tanpa panik pada dunia, dan seorang polisi wanita yang cantik. "Aku tidak berpikir bahwa Kevin Ye akan meninggalkannya di luar dan dia akan datang mencariku, kan?" Mia Fang memutar matanya ke arah Lana Qin, tetapi matanya dengan cepat terkunci pada Molan yang ada di pintu. Sejujurnya, Molan memang layak disebut bunga di kepolisian, meskipun dia mengenakan seragam, dia tetap luar biasa. Itu akan membuat mata orang lain berbinar, dan dia tidak kalah sedikit pun dari Mia Fang dan Lana Qin. Kevin Ye telah lama melihat kedatangan Molan, dan saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, Kevin Ye hanya bisa menghela nafas dalam hati. Apa yang salah dengan petugas Molan ini? Sebenarnya, gumaman Kevin Ye hanyalah efek psikologisnya. Bagaimanapun, dialah yang menangani kasus Feng Yang, dan akan sangat membuatnya pusing jika dia tidak melepaskan Molan sekarang. Namun, Kevin Ye masih sangat percaya diri dengan metodenya. Bagaimanapun juga, Molan adalah manusia biasa, dan bahkan jika dia memiliki beberapa metode yang memungkinkannya untuk melakukannya, dia tidak akan dapat menemukan bukti apapun. Oleh karena itu, Kevin Ye tidak takut saat dia berjalan santai ke pintu masuk kelas. "Petugas Mo, saya sedang mengikuti kelas pagi sekarang, apa yang kau cari dariku? Mungkinkah kau menemukan bukti baru?" Kata-kata Kevin Ye mengandung ejekan dan penghinaan, dan semua orang bisa melihat ketidaksenangan di wajah Kevin Ye. Cindy Qin saat ini seharusnya memarahi Kevin Ye, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, yang membuat Molan merasa sangat canggung. Molan menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak berani menatap anak laki-laki besar di depannya. Aku, Kevin Ye, jangan salah paham. Aku datang ke sini hari ini karena aku punya sesuatu yang membutuhkan bantuanmu." Kevin Ye terkejut, lalu tertawa, "Petugasmu terlalu serius, aku hanya siswa sekolah menengah biasa, apa yang bisa aku lakukan untuk membantu petugasmu?"
Molan melirik Cindy Qin di samping, dan kemudian berkata kepada Kevin Ye, aku ingin tahu apakah kita bisa membicarakan ini bersama. Cindy Qin juga memahami situasinya, dan mendengus pelan, kalau begitu, petugas Mo, kalian pergi dulu dan mengobrol, aku masih ada pelajaran, aku akan kembali dulu. Setelah itu, Cindy Qin berbalik dan pergi. Pada saat itu, hanya Kevin Ye dan Molan yang tersisa di lorong. Molan memberi isyarat untuk mengundang, dan mereka berdua berjalan menuruni tangga, satu di depan dan satu di belakang. Berdiri di kaki kelas 2 SMA, di samping mobil polisi Molan, Kevin Ye tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jika petugas Mo memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Molan ragu-ragu sejenak, dia tidak tahu harus berkata apa, dan menatap lurus ke arah Kevin Ye. Wajah cantik tanpa riasan itu sudah cukup untuk mengejutkan anak laki-laki manapun. Setelah merenungkannya untuk waktu yang lama, Molan akhirnya berkata, Kevin Ye, situasinya seperti ini. Kami telah menemukan kasus besar dan kami juga telah menangkap seorang penjahat. Tetapi ada beberapa masalah ketika kami menginterogasinya. Dia orang yang tangguh, dan dia tidak akan berbicara apapun yang terjadi. Jadi saya berharap untuk menggunakan kemampuan hipnosis Anda untuk menginterogasi penjahat ini. Kevin Ye mendesis, lalu berkata sambil tersenyum lembut, petugas Mo, ini sepertinya bukan lingkup pekerjaanku. Lagi pula, polisi seharusnya punya banyak cara untuk menangani penjahat semacam ini. Tidak perlu ada mahasiswa sepertiku yang membantu, kan? Sejujurnya, Kevin Ye tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Molan tidak pernah menyangka Kevin Ye akan menolaknya begitu saja. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Kevin Ye, kasus ini agak serius. Dan itu juga melibatkan kasus besar yang menelan puluhan nyawa. Sebagai warga Linhai, tidakkah kau ingin Linhai juga damai? Lagi pula, sudah menjadi kewajiban setiap warga untuk bekerja sama dengan polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Aku harap kau akan mempertimbangkannya kembali. Tanpa daya, Molan hanya bisa bertindak dengan benar dengan harapan dia bisa menjelaskannya kepada Kevin Ye. Perampokan perhiasan keluarga Liu. Kevin Ye mengerutkan kening secara tidak wajar ketika dia mendengar tentang perhiasan Liu Xi, dan segera berkata, tidak perlu memikirkannya, aku akan membantumu dengan bantuan ini. Molan menatap kosong sejenak. Dia tidak menyangka Kevin Ye, yang tadinya apatis dan dengan tegas menolak, tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan menyetujuinya. Meskipun perasaannya agak aneh, hasilnya adalah yang terpenting. Untuk bisa mendapatkan sesuatu dari mulut Liu Mo dengan bantuan hipnotisnya yang ajaib, dia tidak perlu khawatir. Baiklah, karena kamu sudah setuju, naiklah ke mobil dan ikuti aku kembali ke kantor polisi. Kita tidak bisa menunda penyelesaian kasus ini. Wajah Molan dipenuhi dengan kegembiraan, dia tidak peduli dengan etiket palsu itu, dan menarik Kevin Ye ke dalam mobil polisinya sendiri. Kevin Ye tertawa jahat dalam hatinya saat dia melihat Molan, apakah adik perempuan Li Hua ini benar-benar khawatir. Molan lebih cemas daripada orang lain dalam hal memecahkan kasus. Bagaimanapun, Liu Mo terlibat dalam dua kasus besar, perampokan perhiasan dan pembunuhan di reruntuhan. Mobil polisi meraung dan bergegas keluar dari gerbang sekolah menengah No. 1. Di dalam kereta, Kevin Ye menyipitkan matanya saat dia mengobrol dengan Molan, tampaknya ingin mendapatkan beberapa informasi berguna dari mulut Molan. Petugas Mo, Anda baru saja mengatakan bahwa tersangka ini terlibat dalam perampokan perhiasan keluarga Liu. Molan terkejut, dia tidak menyangka Kevin Ye begitu tertarik dengan perampokan perhiasan keluarga Liu. Tetapi dengan sangat cepat, Molan memikirkan sesuatu dan itu adalah taruhan yang disebutkan Kevin Ye. Tampaknya hubungan antara Kevin Ye dan orang yang bertanggung jawab atas perhiasan keluarga Liu, Mona Liu, tidak buruk. Saat dia mengemudi, Molan tersenyum dan berkata, Anda tampaknya cukup peduli dengan keluarga Liu. Naluri polisi selalu begitu sensitif, atau mungkin itu hanya indera keenam alami seorang wanita. Kevin Ye dengan malu mencubit ujung hidungnya, dia tidak menyangka kata-katanya akan membangkitkan kecurigaan Molan. Karena itu masalahnya, Kevin Ye memutuskan untuk tidak menyembunyikannya lagi dan tertawa, memang, hubunganku dengan Mona Liu dan Michael Liu tidak buruk, jadi aku secara alami akan memperhatikan kasus keluarga Liu. Itu sebabnya kamu setuju untuk membantuku. Molan terus bertanya. Ya. Aku memiliki hubungan yang baik dengan saudara Liu. Selain itu, aku juga pernah bertemu dengan Master Permata Giok Emas Zhang Sun sebelumnya, jadi bahkan jika itu masuk akal, aku harus membantu mereka. Kevin Ye berkata tanpa menahan diri sama sekali. Mendengar kata-kata Kevin Ye, meskipun Molan sedikit tidak senang, dia dengan cepat mengerti.
Bagaimanapun, apa yang diminta Mo Lan hanyalah hasilnya. Tidak masalah apa alasannya Kevin Ye telah membantunya. Di dalam kereta, Mo Lan tidak lagi membahas kasus apapun dengan Kevin Ye, tetapi mengganti topik pembicaraan dengan Mona Liu. Seolah-olah Mo Lan sangat ingin tahu tentang hubungan antara Kevin Ye dan Kevin Ye. Di sisi lain, menatap wajah malu Kevin Ye dan segera mengungkapkan senyum yang cemerlang. Seolah-olah dia sangat senang bahwa Kevin Ye telah melakukan hal seperti itu untuknya. Tanpa disadari, petugas polisi Mo Lan telah kembali ke kantor polisi. Kembali ke kantor polisi seperti kembali ke rumah, jadi Mo Lan dengan mudah membawa Kevin Ye ke dalam kantor polisi. Sepanjang jalan, ada banyak orang yang menyapa Mo Lan, "Tim Mo, kalian kembali." Tim Mo. Terhadap nama Tim Mo, Kevin Ye, dia hanya bisa tertawa nakal, Tim Mo. Mo Lan langsung mengerutkan kening, dia berbalik dan berkata dengan tidak senang kepada Kevin Ye, "Apa yang kau tertawakan? Biar ku beritahu, aku adalah wakil kapten polisi kriminal, dan itu bahkan bukan fas yang kau bicarakan, aku akan membuktikannya dengan kekuatanku, aku bukan orang yang akan mengambil pintu belakang." Kevin Ye tidak menyangka dirinya akan memiliki reaksi yang begitu besar hanya dengan tertawa kecil. Harus dikatakan bahwa Mo Lan ini terlalu sensitif. Tepat saat Mo Lan hendak membawa Kevin Ye ke ruang interogasi, mereka bertemu dengan seseorang. Itu adalah Yang Jun. Sejak dia kembali dari Fire Beacon Road, Yang Jun dalam suasana hati yang buruk. Itu mengerikan. Mo Lan, kau kembali. Pertama-tama dia menyapa Mo Lan, lalu tatapan Yang Jun terpaku pada Kevin Ye yang berada di belakang Mo Lan. Mo Lan, siapa dia? Sepertinya dia anak SMA. Mo Lan langsung berkata misterius, "Saudara Yang, ini orang aneh yang kuceritakan padamu. Jangan lihat betapa mudanya dia tahu cara menggunakan hipnotis. Kurasa dia pasti bisa mendapatkan sesuatu dari mulut Liu Mo." Yang Jun cepat-cepat berkata dengan suara dingin, "Omong kosong, Mo Lan, kamu wakil kapten polisi kriminal, bagaimana kamu bisa membuat keributan seperti itu? Kemampuan macam apa yang bisa dimiliki anak SMA? Ini kasus besar, kita tidak bisa main-main." Setelah jeda, Yang Jun melanjutkan, "Cepat dan suruh dia pergi, ini bukan tempat yang seharusnya dia kunjungi." Mo Lan merasa canggung. Dia tidak menyangka bahwa setelah bersusah payah untuk membuat Kevin Ye datang ke sini, dia malah ditolak oleh Yang Jun dalam sekali jalan. Kevin Ye tertawa dingin, "Petugas Mo, sepertinya kamu tidak membutuhkanku di sini. Kurasa lebih baik aku kembali dulu." Setelah itu, Kevin Ye berbalik dan hendak pergi. Namun, dia ditangkap oleh Mo Lan. "Kevin Ye, tunggu. Tim Yang, saya telah melihat sendiri hipnosisnya. Sungguh ajaib, biarkan dia mencobanya." Yang Jun menghela napas lega, dan menatap mata Mo Lan dengan tak berdaya. Mo Lan selalu memperlakukan Mo Lan ini sebagai adik perempuannya, jadi dia memperlakukannya seolah-olah dia adalah orang biasa. Melihat Mo Lan begitu keras kepala, Yang Jun hanya bisa berkata, "Baiklah, biarkan dia mencoba, tetapi Lan Lan, kamu harus memperhatikan keselamatanmu, Liu Mo orang itu bukan orang biasa." Mo Lan langsung menjadi bersemangat, "Terima kasih, saudara Yang, aku tahu kamu yang terbaik." Setelah itu, Mo Lan menyeret Kevin Ye dan berjalan menuju ruang interogasi. Tetapi ketika Kevin Ye melewatinya, sudut mulut Kevin Ye sedikit berkedut, dan berkata dengan lembut, "Kamu tidak terluka ringan, jarum emas hantu tua Sue hanya mampu untuk sementara waktu mengistirahatkan lukamu. Jika kamu ingin pulih, kamu dapat mencariku." Suara Kevin Ye sangat lembut, bahkan Mo Lan tidak mendengarnya. Di sisi lain, Yang Jun menatap pemuda yang perlahan menghilang di depannya dengan wajah penuh kengerian.